Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Seperti yang aku bilang, aku bikin konten lagi. Biar kalian poyok makan konten 2 kali sehari. Belum lagi nanti aku bikin short-short lagi kalau moodku lagi baik. Dan ini kebetulan aku dapat tema yang menarik sekali. Kalau kawan-kawan ingat, beberapa pelatih yang dikabarkan mungkin jadi pengganti Inzaghi waktu guru-guru itu adalah salah satunya De Zerbi. Nah, apakah ini semacam gayung bersambut? De Zerbi memberikan sebuah analisa taktik tentang pertandingan Inter lawan City di final Liga Champion. Dan aku sudah lihat ini analisanya dari apa yang dia apa yang dia ungkapkan itu aku ngelihat ini memang pelatih bagus. Tapi sebelum itu kita bahas ini seperti yang aku bilang karena UCL Finals sudah berakhir. Berita tentang transfer tentu saja pasti rame. Yang pertama, Guendouzi. Kalau kawan-kawan tahu Guendouzi ini ex pemain Arsenal, ini masih muda kalau nggak salah baru 24 tahun. Sekarang dia main di Marseille. Nah, di si Guendouzi ini lagi diincar sama Newcastle dan Aston Villa. Inter ikut ingin mengambil Guendouzi. Guendouzi ini terus terang saja kalau dari segi bakat, talenta, skill dia bagus. Ya tidak sebagus Barella, tidak sebagus Hakan menurutku, tapi ada di level yang sama lah. Kalau dibandingkan dengan Mkhitaryan, jelas ini lebih menjanjikan. Nah, masalahnya adalah begini. Guendouzi sekarang main di Marseille. Marseille ini kan di Liga Prancis. Bahkan bermain di Marseille pun dia terdepak dari tim utama. Nah, masalahnya ternyata bukan soal skill, tapi lebih ke attitude. Katanya ini attitude-nya jelek. Nah, kawan-kawan ada yang ngikutin Arsenal nggak? Ada yang ngikutin Liga Prancis apa? Yang kabar beredar itu adalah itu. Di komen-komen di Sempre Inter juga aku lihat, wah jangan ada Guendouzi ini kayak Balotelli katanya gitu. Aku nggak bisa berkomentar terlalu jauh tentang attitude dia ini karena aku nggak ngikutin. Kalau kawan ada yang tahu tolong komentar. Nah, kemudian striker. Kita sama-sama tahu bahwa kita sama-sama setuju bahwa Inter membutuhkan striker top. Striker top ini dalam artian striker yang tier 1, yang bintang 5 untuk mendampingi Lautaro. Karena aku bilang Lautaro punya semua atribut yang dibutuhkan oleh striker top kecuali satu, finishing. Makanya ketika Lautaro berduet dengan Lukaku, mereka menjadi duet tersubur di Eropa. Tapi ketika Lukaku pergi, Lautaro yang dalam tanda kutip dipaksa menjadi goal getter utama Inter, kok kayaknya kurang. Walaupun ini supaya fair juga ya, Lautaro itu sudah 3 musim selalu ada di atas dalam daftar pencetak gol. Dan rekor dia itu selalu naik. Sebelumnya kalau nggak salah itu 25 gol total di 2 musim lalu. Terus di musim lalu 28 total. Tapi menurutku ini tidak cukup. Kalau saja Lukaku waktu itu dari awal musim terus bermain, tidak ada cedera, mungkin akan beda jadinya. Cuman musim depan aku agak pesimis Lukaku akan tetap di Inter. Jadi ya betul, Inter harus nyari striker baru yang bertipe nomor 9 murni, pokoknya sebagai goal getter utama. Nah, ada 2 nama yang muncul, si Luke Bacchio, tapi aku lebih tertarik dengan yang namanya Folarin Balogun. Ini adalah pemain muda Arsenal. Arsenal ini kita sama-sama tahu memang jago mencetak pemain muda berbakat. Balogun ini kawan-kawan, dia tuh punya kebangsaan Inggris tapi akhirnya memilih untuk mewakili Amerika di kancah internasional. Sekarang itu dia main di Reims di Liga Prancis. Dari 37 penampilan, dia mencetak 21 gol. 21 gol. Ini pemain muda banget, masih 21 tahun. Aku terus terang belum lihat permainan dia seperti apa, tapi dari itu saja sudah kelihatan ini punya prospek cerah. Kalau misalnya kita nggak bisa dapetin Retegi, ini benar-benar target yang sangat bisa
Jika memungkinkan dua-duanya ambil. Jadi Retegui ambil, Balogun ambil, berarti kita punya 2 striker yang top tier, 1 striker yang mungkin sudah top tier, mungkin juga belum, tapi kalau udah 21 gol kayaknya itu udah, eee, sudah produk jadi sih kalau menurutku itu. Kalau menurut kawan-kawan gimana nih si Balogun ini? Oke, next. Ini aku mau bahas soal Onana. Onana sekarang diperebutkan oleh Chelsea dan MU di grup, WA aku bilang, "Wah gimana nih, kok MU banyak banget komen-komennya kayak di grup MU itu, grup FB itu, mereka, "Wah gimana nih Onana bagus banget dibandingkan De Gea." Dan mereka, "Oh iya bener nih De Gea udah waktunya dipensiunkan atau dijual." Hai, dan kebetulan Onana sebelum ke Inter kan dia sudah, tahu karakternya si Ten Hag kan, dia dilatih sama Ten Hag. Dan kebetulan juga kalau kawan-kawan, mengikuti Ten Hag, bagaimana visi permainan Ten Hag itu, ya Onana masuk banget. Kenapa? Karena satu kekurangan De Gea, kalau kita ngelihat sekedar kiper tradisional, De Gea ini top tier dia. Masalahnya dia sama sekali tidak bisa terlibat di build up play. Aku akan tunjukkan satu ini ya, satu cuplikan tentang Onana, kenapa Onana ini oke banget dalam build up. Ini lihat, Onana pegang bola, kemudian di-pressing, terus lihat berapa pemain yang dilewati oleh bola itu. Dia skip lini depan, dia skip lapangan tengah City langsung ke arah striker. Tidak banyak kiper yang punya visi bermain seperti ini. Kalau sekedar, memainkan kaki, maksudnya skill dengan kaki itu ya mungkin Neuer ya, kipernya Bayern Munchen ya. Dia ada di puncak saat ini. Tapi untuk mengirim umpan setajam itu, ini cuma salah satu aja. Ini ada 1 menit kumpulan aksi Onana dalam build up play lawan City. Aku nggak bisa tunjukin semua, entar aku di ini kan di kena copyright kan. Ini menurut karakter yang sangat langka, sangat jarang ada di kiper, dan terus terang aku nggak ngerti kenapa hal seperti ini justru diributkan oleh pelatih Kamerun. Kan dia bermasalah di Piala Dunia dipulangkan gara-gara bentrok sama pelatihnya nggak suka, "Kamu jangan kayak gitu, terlalu beresiko bla 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 bla," gitu. Nah, sekarang Chelsea dan MU sangat berebut, dan bodohnya Inter buka harga dari 60 juta. Hey, Kepa itu 80 juta. Terus si Courtois berapa dibeli dulu sama, oleh Madrid aku lupa. Ini kok dulu Skriniar dihargai mahal banget 70, sekarang Onana yang kayak gini masa cuma 60, come on man. Tapi katanya ini kan dalam beberapa minggu dekat, Inter akan duduk bernegosiasi dengan Chelsea. Nah, yang akan jadi topik itu adalah Chalobah, kemudian Koulibaly, kemudian Lukaku. Ini pemain dari pihak Chelsea. Dari pihak Inter itu Dumfries dan Onana. Nah, aku sih nggak setuju banget Onana dilepas. Kemudian kalau Dumfries, kawan-kawan tahu aku sering belain Dumfries, tapi kalau untuk dilepas sebenarnya agak ya lebih rela rasanya Inter ngejual Dumfries daripada ngejual Onana. Tapi aku nggak tahu kalau jual Dumfries apakah sudah ada penggantinya. Kalau dulu Inter mengincar Singo, si Singo Edan itu dari Torino, kemudian aku belum tahu apakah si Buchanan apakah jadi, tapi kabar terakhir itu adalah sudah ada personal agreement antara Inter dengan Buchanan, tinggal nego sama klubnya aja. Buchanan ini kalau aku lihat memang bagus, tapi dia kan mainnya nggak di liga yang ketat ya. Sekilas memang kelihatan bagus banget, tapi ini sama seperti Inter lawan City. City kalau kawan-kawan lihat, wah permainannya hebat sekali, tapi ketika dia bertemu Inter, ketika pemain-pemain Inter bisa meredam, pergerakan pemain, meredam operan-operannya, menutup jalur umpan, melakukan pressing di saat yang tepat, kan mereka juga susah berkembang juga kan. Nah, Buchanan ini kalau dia main di liga yang ketat bisa nggak dia kayak gitu kan?
Oke, itu seputar transfer-transfer. Sekarang kita bahas yang De Zerbi. Ini aku ambil dari Football Italia. Tactical Analysis of Champions League Final. Dia ngomong gini, diawali dengan ini, Inter punya kesempatan untuk Inter punya kesempatan untuk menyamakan kedudukan, tapi tandukan Di Marco membentur Mistar, kemudian sundulan Lukaku membentur Ederson. Aku bilang membentur ya, terlalu tepat ke arah Ederson sundulannya. Dia bilang gini, menurutku Inter memainkan permainan yang sempurna secara bertahan dan sempurna secara menyerang juga. Ini De Zerbi ngomong di Bobo TV, di channelnya Vieri ya. Sangat sulit untuk siapapun ketika tersedia ruang yang sangat sempit. Ditambah lagi Manchester City kelihatan lelah di FA Cup final, di Piala FA lawan Manchester United, dan tentu saja juga bermain tidak terlalu bagus. Nah, banyak yang memperkirakan bahwa Guardiola akan mendominasi Inter, ternyata tidak terjadi. Stones biasanya bermain lebih melebar dibandingkan Rodri, tapi dia tidak melakukan itu kali ini. Malah dia lebih sering maju secara vertikal ke depan dan menempatkan Gundogan di belakang Brozovic. Nah, kenapa menurut analisa De Zerbi menempatkan Stone di posisi itu adalah untuk menciptakan ruang untuk Haaland. Karena ini yang salah satu yang bikin Haaland mati kutu ketika lawan Real Madrid, dia tidak mendapat ruang, benar-benar dipepet oleh dua pemain kan. Sudah aku bilang bahwa Rudiger yang benar-benar main fisik, kemudian Alaba yang membayang-bayangi kayak jadi satelitnya Rudiger kan. Nah, ini coba diakali oleh City dengan menambahkan pemain baru, sehingga mau tidak mau konsentrasi pemain bertahan Inter kan terpecah. Ada Stones ini kan aslinya gelandang bertahan. Ketika gelandang bertahan datang dari third line, ya mau nggak mau harus dialokasikan satu pemain untuk untuk mengontrol ini kan. Kemudian dia membahas juga De Bruyne. De Bruyne bermain di sisi kiri untuk menarik Darmian sehingga Darmian keluar dari posisi aslinya sebagai center back. Itu adalah masalah. Karena menurut si De Zerbi, tetap aja nggak ada banyak space, tidak ada banyak ruang untuk memberikan bola. Kalau kawan-kawan ingat itu kan cuma sekali aja De Bruyne bisa lepas kasih bola yang sangat-sangat jenius kepada Haaland. Cuma untungnya tembakan Haaland bisa digagalkan oleh Onana waktu itu kan. Inter adalah tim yang besar, mereka bermain dengan sangat bagus. Orang semua membicarakan soal Haaland. Tapi kalau kamu menginginkan second striker untuk dua striker di depan, tidak ada striker lain yang bisa melakukan diagonal run sebagus Lautaro Martinez. Indeed. Jadi ya diagonal run ya, nanti aku jelaskan tentang ini. Bahkan Guardiola juga mengatakan bahwa dia memperkirakan bahwa Inter akan bermain lebih dalam. Maksudnya lebih bertahan. Tapi ternyata itu tidak terjadi kan. Bermain melawan tim yang memiliki secara efektif 5 pemain bertahan, aku sudah bilang kan, formasi Inter itu 3-5-2, tapi ketika bertahan itu jadi 5-3-2. Bermain dengan tim yang memiliki 5 pemain bertahan itu selalu jadi masalah. Tapi ini bukan berarti kamu tidak bisa menang. Darmian berduel dengan De Bruyne. Bastoni keluar untuk menstop pergerakan Stones. Jadi pemain City, satu-satunya pemain City yang benar-benar bebas di babak pertama itu adalah Gundogan. Tapi ini pun mereka masih terlalu dekat.
Akhirnya duel-duel yang terjadi itu adalah 5 pasang pemain, maksudnya 5 lawan 5, dan karena Inter selalu bermain dengan sangat kompak, tetap aja walaupun 5 lawan 5 tapi space-nya itu terlalu sempit. Nah, secara statistik ini udah sempat aku bahas juga. Bahkan secara statistik penguasaan bola itu mirip 57% untuk Manchester City, tapi Inter membukukan 14 peluang. Dan Ederson juga melakukan 5 penyelamatan. Semuanya dari dalam kotak penalti, sedangkan Onana hanya perlu melakukan 3 penyelamatan. Nah, gimana guys analisa taktik dari De Zerbi? Aku dari apa yang dia bilang aku bisa lihat, wah ini beneran pelatih bagus. Dia bisa, bahkan aku juga lepas membaca bahwa oh iya ya, kenapa aku ngelihat Gundogan itu kok sempat aku berpikir kayaknya Gundogan man of the match-nya nih karena banyak dia kemana-mana. Tapi ternyata karena memang si Gundogan ini satu-satunya yang free. Karena De Bruyne itu selalu diincar oleh Darmian. Bahkan De Bruyne juga memang diplot, ayo tarik Darmian keluar. Sedangkan Gundogan itu bermain seolah-olah seperti apa ya, playmaker yang free roll, yang bisa kemana saja sesuka dia. Tapi ketika Gundogan mendekati daerah berbahaya, Brozovic yang datang untuk menetralisir Gundogan. Gila, ini aku suka banget analisnya De Zerbi. Wih, mungkin kelak kalau misalnya De Zerbi mau balik ke Liga Italia, semoga ke Inter deh. Oke guys, itu konten kali ini. Terima kasih buat yang nonton. Jangan lupa like video ini kalau kawan-kawan suka. Kalau kawan-kawan ingin memberikan dukungan ya itu dengan subscribe, dengan like, dengan jadi member, apapun itu bentuk dukungan kawan-kawan, aku ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Jangan lupa dukung juga channelku yang lagi satu, Ngomla. Oke, ciao guys, sampai jumpa. Inter Milan di dadaku, biru hitam warna darahku. Level winnernya Italia, tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaan.